Maka Bapak Ibu, Allah berjanji dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya akan ku perkenankan doa-doamu itu. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di bulan lain banyak waktu-waktu yang mustajab. Malam Jumat di antara azan dengan iqamah, di sepertiga malam yang terakhir. Tapi khusus bulan Ramadan, dari mulai terbit fajar sampai dengan malam, itu semua berisi ampunan Allah Subhanahu wa taala, berisi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah rugi kita tidak banyak bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, banyak kita berdoa. Apalagi menjelang mau berbuka. 15 menit, 20 menit sebelum berbuka, kita duduk sebentar berdoa kita kepada Allah. Kita kan enggak 15 menit, 20 menit sebelum berbuka kita jalan-jalan ke Simpang 4, cari mie Aceh, cari mie rebus, cari mie pecel, ya kan Pak? Sibuk kita mondar-mandir untuk apa? Ngabuburit kalau orang Bandung bilang. Jalan-jalan sore, bukan sibuk menjelang berbuka, kita mengadahkan tangan dan berdoa kepada Allah. Itu termasuk waktu-waktu yang mustajab sepanjang bulan suci Ramadan ini. Jangan kita tidak banyak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Al-Hidayah, yakni Bapak Al-Ustaz Syahbudin Rambi SAG beserta dengan pengurus. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Walaupun kondisi malam hari ini hujan, namun alhamdulillah yang datang tetap ramai, tetap banyak. Mudah-mudahan kita yang hadir ini tetap istiqomah nanti sampai dengan malam yang ke-29 insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul ceramah saya pada malam hari ini yaitu tentang 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 macam doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa siapa saja itu? Yang pertama kata Nabi, doanya siapa? Al-Imamul Adil. Doanya pemimpin yang adil. Doanya pemimpin yang bijaksana, yang jujur, yang adil, itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Bapak Ibu, karena keadilannya, karena kejujurannya, karena kearifannya, sampai binatang yang namanya anjing dan kucing bisa makan berdampingan tanpa berkelahi. Itu di masa siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena keadilannya, karena kewibawaannya, karena kejujurannya dalam memimpin suatu negara. Hari ini apa yang terjadi dengan negeri kita? Banyaknya terjadi kezaliman, aniaya, kesengsaraan, terutama sekali bagi kaum ibu. Ya Bu, minyak goreng mahal nggak Bu? Mahal. Kata nenek itu kita nggak usah pakai minyak goreng, udah direbus saja. Jadi sekarang kita semua main rebus. Daun ubi direbus, nggak ada yang digoreng. Kenapa? Mahal. Baru-baru ini baru naik lagi Pertamax, lagi naik Pertalite. Cuma satu yang turun, yaitu kelapa dari pohon, ya kan? Lihat akibat ketidakadilan pemimpin, banyak hari ini mahasiswa yang demonstrasi di Istana Negara, di kantor DPR, di seluruh Indonesia, namun tidak masuk di TV nasional. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa semoga di tahun 2024 nanti terpilihlah pemimpin yang betul-betul adil, yang dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Termasuk mudah-mudahan nanti di desa kita juga terpilihlah pemimpin yang adil, yang sudah teruji, ya, bagaimana kinerjanya, ya. Bapak Ibu, sama-sama di tanggal 18 kita pilih sesuai dengan hati nurani kita. Yang pertama datang ke TPS, yang kedua buka suara-suara, dan yang ketiga coblos. Jangan salah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa siapa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakni doanya siapa, kata Nabi, was-shaimu hatta yuftira. Doanya orang-orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Maka Bapak Ibu, Allah berjanji dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya akan kuperkenankan doa-doamu itu. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di bulan lain banyak waktu-waktu yang mustajab. Malam Jumat di antara azan dengan iqamah, di sepertiga malam yang terakhir. Tapi khusus bulan Ramadan, dari mulai terbit fajar sampai dengan malam, itu semua berisi ampunan Allah Subhanahu wa taala, berisi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah rugi kita tidak banyak bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, banyak kita berdoa, apalagi menjelang mau berbuka. 15 menit, 20 menit sebelum berbuka, kita duduk sebentar, berdoa kita kepada Allah. Kita kan enggak 15 menit, 20 menit sebelum berbuka kita jalan-jalan ke Simpang 4, cari mie Aceh, cari mie rebus,
cari mie pecel, ya kan Pak? Sibuk kita mondar-mandir untuk apa? Ngabuburit kalau orang Bandung bilang. Jalan-jalan sore, bukan sibuk menjelang berbuka, kita mengadahkan tangan dan berdoa kepada Allah. Itu termasuk waktu-waktu yang mustajab sepanjang bulan suci Ramadan ini. Jangan kita tidak banyak berdoa. Mungkin ada hajat-hajat kita yang belum terkabul selama ini Bapak Ibu, mintakan kepada Allah. Ya, setelah subuh, pada waktu duha, setelah sholat zuhur, setelah sholat asar, banyak kan kita minta kepada Allah. Kenapa? Karena doanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan sampai dengan dia berbuka itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Artinya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah da'watul mazlum, yaitu doanya orang-orang yang terzalimi atau doanya orang-orang yang teraniaya. Sudah banyak rakyat sekarang dizalimi, teraniaya. Hati-hati pemerintah. Kenapa? Karena kalau orang yang terzalimi, teraniaya, dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah, maka doa-doanya itu tidak akan ada hijab bagi Allah untuk tidak mengabulkan doanya. Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kita berbuat kezaliman, menganiaya orang. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, ya. Jangan saling fitnah, saling caci mencaci, maki memaki, menjelek-jelekkan orang. Hati-hati. Setan mau menggiring diri kita ini dengan adanya pemilihan kepala desa ini supaya kita berpecah belah. Hati-hati. Jangan sampai kita kotori, kita nodai amal kita yang sudah baik ini dengan kita memfitnah, menjelek-jelekkan orang. Kenapa? Nanti bisa hapus seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan atau sudah kita perbuat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pesan saya kepada kita semua, mumpung Ramadan masih panjang lagi, ini masih malam ke-7, ya, masih ada waktu 22 malam lagi. Mari sama-sama kita banyak bermunajat, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doanya orang yang berpuasa itu termasuk salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian yang dapat disampaikan dalam ceramah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.